Peran penting desa dalam mendukung perekonomian nasional sungguh tak terbantahkan. Terlebih dengan fokus pemerintah pada pembangunan desa, terutama memperbaiki sektor ekonomi. Inilah momentum emas untuk menggali lebih dalam beragam peluang usaha di desa. Tidak hanya itu, kehadiran kembali para sarjana ke desa membawa energi segar sebagai kekuatan utama dalam memajukan roda ekonomi lokal. Salah satunya adalah dengan mendirikan usaha di desa, sebuah langkah inovatif yang tidak hanya memberikan dorongan positif pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan sentuhan baru dari pengetahuan dan kreativitas mereka. Sebelum kita lanjut, di video sebelumnya kami membahas juga peluang ide bisnis untuk tahun 2024. Ini ya linknya. Berikut berbagai jenis peluang usaha di daerah pedesaan. Yang pertama, bisnis pulsa dan penjualan token listrik. Usaha ini memberikan peluang menguntungkan terutama di desa. Dengan modal kecil namun potensi untung yang besar. Distributor dan agen operator mudah ditemukan, menambah kemudahan dalam menjalankan usaha ini. Keistimewaan bisnis pulsa terletak pada pasar yang sangat luas, mencakup semua lapisan ekonomi. Menariknya, potensi keuntungan tidak hanya berlimpah di kota-kota besar, tetapi juga di desa. Karena kebutuhan pulsa melibatkan seluruh spektrum masyarakat. Perlahan namun pasti masyarakat desa beralih ke sistem listrik prabayar, termasuk penggunaan token listrik. Oleh karena itu, usaha penjualan token listrik menjadi pilihan yang paling menguntungkan di lingkungan pedesaan. Tidak ada syarat khusus untuk menjadi penjual token listrik atau reseller, hanya perlu mencari distributor di sekitar daerah. Jualan token listrik tidak hanya menguntungkan tetapi juga minim risiko karena yang dijual adalah kebutuhan utama masyarakat. Yang kedua, menjadi agen pegadaian. Sebagai agen pegadaian di desa, Anda memiliki peluang emas untuk meraih keuntungan yang signifikan. Berikut adalah beberapa aspek yang menjadi potensi besar dalam usaha agen pegadaian. Pertama, tingginya permintaan di desa. Desa cenderung memiliki tingkat ekonomi yang lebih rendah, membuat penduduk sering memerlukan uang dalam jumlah kecil atau besar. Pegadaian menjadi pilihan utama karena prosesnya yang mudah dan cepat. Kedua, tanpa modal besar. Dalam bisnis pegadaian, agen tidak perlu mengeluarkan modal besar karena semua modal disediakan oleh lembaga pegadaian. Agen hanya perlu menyediakan tempat yang nyaman dan aman untuk memproses transaksi. Ketiga, keuntungan yang besar. Keuntungan agen pegadaian bervariasi tergantung pada jumlah dan durasi pinjaman. Umumnya, keuntungan diperoleh dari margin bunga dan biaya administrasi. Keempat, potensi mengembangkan bisnis lain. Sebagai agen pegadaian, Anda tidak hanya terbatas pada satu jenis layanan. Ada peluang untuk mengembangkan bisnis lainnya di sekitarnya, seperti penjualan aksesoris emas, layanan reparasi perhiasan, atau bahkan menyediakan jasa peminjaman uang dengan margin bunga lebih tinggi kepada nasabah pegadaian. Dengan potensi yang besar dan dukungan yang diberikan oleh lembaga pegadaian, menjadi agen pegadaian di desa bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tetapi juga membuka peluang untuk diversifikasi usaha yang lebih luas. Usaha yang ketiga, ternak ayam kampung. Ternak ayam kampung di desa menggambarkan peluang bisnis yang menarik dan menguntungkan. Kelebihan lahan yang luas dan lingkungan kondusif menjadi daya tarik utama, menciptakan suasana ideal untuk berternak ayam dengan sukses. Daya tarik lainnya terletak pada kebutuhan modal yang kecil, memberikan keuntungan signifikan dibandingkan dengan berternak hewan besar seperti kambing ataupun sapi. Hal ini menciptakan pintu masuk yang lebih mudah bagi para peternak yang ingin merintis usaha di desa. Selain itu, potensi untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan di bidang peternakan dan pangan membuka peluang lebih luas. Kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut bukan hanya memberikan dukungan, tetapi juga membantu peternak dari tahap awal hingga panen, memastikan kesuksesan usaha ternak ayam di kampung halaman. Usaha yang keempat, usaha sewa alat pertanian. Untuk mereka yang melimpah modal dan sedang menjelajahi peluang bisnis di pedesaan, jangan lewatkan peluang menarik dari usaha sewa alat pertanian. Bisnis ini sangat cocok di kampung karena memiliki target pasar yang terdefinisi dengan jelas. Terlebih lagi ketika memasuki musim-musim tertentu. Seperti saat panen atau penanaman,
permintaan akan alat pertanian untuk membajak sawah atau memanen mencapai puncaknya. Usaha yang kelima, usaha jahit. Usaha jahit membuktikan diri sebagai bisnis yang sangat menjanjikan di pedesaan. Keberhasilannya tidak hanya didukung oleh cakupan yang luas, tetapi juga peluang besar untuk berinovasi. Dinamisnya perkembangan bisnis di pedesaan menjadi panggung yang ideal bagi anak muda yang bersemangat untuk belajar dan berkreasi. Saat ini mendapatkan mesin jahit sesuai kebutuhan dan kemampuan tidak lagi menjadi hambatan. Berbagai opsi pembelian mulai dari pembelian langsung hingga kredit, bahkan penyewaan memberikan fleksibilitas kepada para pengusaha jahit di desa. Usaha ini bisa menjadi modal besar ke depannya, terutama jika ada rencana untuk mencari peluang usaha jahit di perkotaan. Tingginya kebutuhan akan jahit-menjahit semakin memberikan dorongan positif seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Kesempatan besar untuk tumbuh dan berkembang menanti bagi mereka yang berpandangan jauh ke depan dalam bisnis jahit di pedesaan. Keenam, penjualan aneka bibit tanaman. Menjual berbagai jenis bibit tanaman menjadi peluang usaha yang sangat menjanjikan di desa, terutama dengan kondisi lingkungan yang mendukung, jauh dari polusi dan dekat dengan sumber air. Keberadaan marketplace semakin memudahkan pemasaran produk secara daring, membuka peluang pasar yang sangat luas. Dengan beragam jenis bibit yang dapat ditawarkan, usaha ini memberikan banyak pilihan untuk berbisnis di desa. Mulai dari bibit tanaman hias, sayur mayur, hingga bibit tanaman buah-buahan, menjadikan penjualan bibit sebagai usaha di desa yang penuh potensi. Dalam tren yang terus meningkat, penjualan bibit juga menjadi usaha produktif di desa. Minat masyarakat perkotaan yang semakin tinggi dalam tanaman, terutama sejak pandemi, menunjukkan tren yang sangat berkelanjutan. Kesempatan besar terbuka lebar untuk mengeksplorasi bisnis penjualan bibit di desa sebagai pilihan usaha yang menjanjikan. Ketujuh, menjadi reseller suatu produk. Desa telah menjadi target pemasaran bagi berbagai brand, baik dari tingkat nasional maupun internasional yang bergerak di berbagai sektor seperti perlengkapan rumah tangga, produk kesehatan, produk kecantikan, dan sektor lainnya. Oleh karena itu, menjadi reseller dapat menjadi peluang usaha yang sangat menjanjikan di desa. Menjadi reseller dari berbagai brand tersebut bahkan dapat menjadi usaha yang paling laris di kampung, terutama jika disesuaikan dengan tren pasar yang sedang berkembang. Melakukan riset untuk mengetahui produk mana yang memiliki potensi terbesar dijual di desa merupakan langkah awal yang sangat penting. Setelah mengetahui produk potensial, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa masyarakat tahu bahwa Anda adalah reseller resmi dari brand tersebut. Membuat etalase sederhana untuk produk yang dijual bisa menjadi strategi yang efektif, terutama jika memiliki modal yang lebih. Sebagai bisnis yang cocok di kampung, menyesuaikan waktu pembayaran dengan keadaan masyarakat adalah langkah bijak. Memungkinkan pembayaran dilakukan ketika masuk masa panen adalah contoh strategi yang dapat memberikan kemudahan kepada pelanggan dan mendukung kesuksesan usaha reseller di desa. Terima kasih telah menjelajahi serunya peluang usaha di desa bersama kami. Jangan berhenti di sini, karena petualangan bisnis yang menarik belum selesai. Di video part 2, kita akan mengupas ide-ide bisnis yang lebih menarik dan inovatif di desa. Yuk sambangin linknya di deskripsi atau klik tombol yang muncul di layar Anda untuk melihat kelanjutan kisah inspiratif ini. Dukungan Anda dengan memberikan like, berlangganan, dan menyalakan lonceng notifikasi akan membantu kami terus memberikan informasi terbaru dan bermanfaat. Bagikan juga video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin sedang mencari inspirasi bisnis di desa. Terima kasih telah menemani kami dalam eksplorasi peluang bisnis yang penuh potensi. Sampai jumpa di video part 2 dan mari bersama-sama meraih kesuksesan di desa. Salam edukasi.